Tani Vlog Channel. Manusia tanpa hidup doa, maka manusia itu akan hidup di dalam kekeringan. Meaningless. Bisa saja kita menjadi seorang pekerja sosial tanpa doa. Bisa. Gitu ya. Kita bisa menjadi baik tanpa doa, bisa. Gitu. Apakah orang bisa berhasil tanpa Tuhan? Bisa. Saya jamin bisa. Tetapi apakah keberhasilan itu membawakan anugerah, berkat, sukacita, damai bagi manusia itu atau tidak? Karena Allah itu adalah esensi yang tidak pernah bisa ditinggalkan dari hidup manusia. Manusia selalu melekat kepada Allah karena diciptakan oleh Allah. Maka saya mencoba karena ini Bible study juga gitu ya, melihat bagaimana Yesus berbicara tentang pengampunan, bahkan tentang doa. Saya mencoba mengutip dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 11. Silahkan kalau teman-teman mempunyai kitab suci masing-masing, silahkan dibuka sehingga mencoret-coret. It's okay. Toh kitab suci Anda, gitu ya, lebih baik diberi tanda supaya mana kalimat atau kutipan yang meaningful bagi Anda, yang membuat sebuah pencerahan, yang membuat sebuah trigger, gitu ya. Kan kitab suci itu kan bukan informasi. Kitab suci itu formation, untuk membentuk, bukan untuk memberitahu semata-mata, bukan. Jadi tidak pernah bisa kita menemukan pengetahuan historis yang eksak, ilmu alam yang eksak di dalam kitab suci. Nah, karena kitab suci adalah firman Allah untuk formation, membentuk kehidupan manusia. Maka saya suka sedih kalau ada orang baca kitab suci semata-mata hanya ingin menghafalkan. Maaf. Semata-mata hanya ingin dikatakan, oh lu edan banget, lu keren, lu bisa hafal kitab suci, keren. I think that's not the spiritual of knowing God, gitu ya. Jadi kalau di dalam bahasa kitab suci, knowing God itu bukan berarti saya tahu. Knowing God itu berarti apa? Saya juga sungguh mengalami Tuhan. Maka kita kembalikan kepada Injil yang akan saya coba pakai untuk berbicara tentang the power of prayer ini. Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman, ini adalah sebuah janji, gitu, promise dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan menjanjikan, itu berarti apa? Janji Allah bukanlah omong kosong bagi manusia. Hanya seringnya orang selalu mengutip ini lalu mengatakan, Romo, saya sudah meminta, saya sudah mengetuk, saya sudah mencari, tetapi toh apa yang saya harapkan, apa yang saya minta, kok tidak pernah terjadi seperti apa yang saya katakan, seperti apa yang saya inginkan. Jadi ingat, kitab suci bukanlah bahasa. Jadi bahasa kitab suci itu kan bukan semata-mata bahasa yang literer gitu ya, yang tertulis begitu. Bahasa kitab suci harus ditafsirkan. Maka kenapa para imam sekolah penafsiran kitab suci? Dan menafsirkan kitab suci tidak boleh sembarangan. Menafsirkan kitab suci harus tahu konteks di dalam Yesus waktu itu berbicara tentang apa. Ada apa kok Yesus sampai berbicara seperti itu. Dan sebagai orang Katolik,
menafsirkan kitab suci harus juga selaras dengan ajaran gereja. Jadi tidak pernah boleh kita menafsirkan kitab suci selaras dengan keinginan saya gitu ya. Saya udah nempeleng orang, pak, lalu dia ingin membalas. Ingat, kitab suci berkata, barang siapa ditampar pipi kananmu, harus beri pipi kirimu. Kasihin satu lagi gitu ya. Kalau Anda memberi, Anda adalah tolol gitu, orang tolol, saya katakan gitu, tolol. Dan Anda mau diperbudak oleh apa? Oleh orang yang memakai kitab suci hanya demi kepentingannya sendiri gitu. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengolah kitab suci dengan ajaran gereja. Katekismus Gereja Katolik artikel 2559 mengatakan tentang doa. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Jadi menarik di sini. Selalu doa itu adalah mengangkat jiwa, mengangkat sebuah permohonan demi hal-hal yang baik. Ya. Jadi kalau ada orang yang berkata, Romo boleh nggak ya supaya saya berdoa karena saya ini bisnis saya kerjanya di variasi mobil gitu ya. Lalu tetangga juga punya variasi mobil sesama Katolik. Lalu kita novenakan supaya dia jangan laku gitu. Nah ini lihat, ini bukan demi hal-hal yang baik. That's not prayer, that is curse. Itu kutukan. That's not prayer. Jadi katekismus itu mengajarkan doa itu adalah sesuatu untuk permohonan hal-hal yang baik. Dan kalau kita mengangkat jiwa, mengangkat hati demi hal-hal yang baik, oleh karena itu kita pun harus merefleksikan dari mana kita berbicara, dari mana doa-doa itu berasal. Apakah dari sebuah kesombongan atau dari sebuah keterpurukan, dari sebuah kehancuran. Ingat, doa yang berasal dari kesombongan adalah doa seorang Farisi. Tuhan, saya berpuasa setiap minggu, saya memberikan sedekah, saya berbuat baik, saya tidak seperti pemungut cukai itu. Itu doa dari dari hati yang mengangkat, memamerkan kebaikannya kepada Tuhan. Jadi di sini dasarnya awalan doanya sudah nggak benar gitu. Jadi awalan doanya bukan dimulai dengan sikap batin yang benar. Karena apa? Mau memperlihatkan prestasi di hadapan Tuhan. What? Siapa lu? Gitu ya. Mau memperlihatkan prestasi. Prestasi kita tidak akan pernah menambah kemuliaan Tuhan. Bahkan prestasi kita tidak akan pernah membuat Tuhan memperhitungkan apakah orang ini layak atau tidak. Ingat itu. Jadi manusia harus mengawali doa dari sebuah sikap hati yang berada di dalam jurang. Di dalam apa? Hati yang rendah dan penuh penyesalan. Gitu ya. Sehingga ada lagunya bagus toh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Lihat, ini pujian dan penyembahan yang muncul dari sebuah apa? Dari sebuah kesadaran siapa saya ini di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Engkau berkata malam hari ini, berhenti lu, selesai sudah. Semua yang kita cari, semua yang kita kumpulkan, tinggalkan semuanya itu. That is God. He can do it to us. Yes. Why? Because He is the creator. Nah sekarang kalau kita melihat, kalau begitu rupanya kerendahan hati adalah dasar dari doa. Maka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 26 mengatakan, kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Maka karena kita tidak tahu, supaya kita mendapatkan anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati. Jadi ini yang seringkali menyedihkan. Ada banyak orang Katolik kalau disuruh doa, ayo. Misalnya ada seorang anak kecil ya gitu namanya, Lai-Lai gitu. Hai Lai-Lai, ayo berdoa. Saya nggak bisa berdoa, udah dia aja gitu.
Dan kenapa orang ini berkata nggak bisa berdoa? Karena orang ini punya pikiran bahwa doa saya itu harus mengagumkan orang lain. Kata-katanya harus keren-keren gitu ya. Kata-katanya harus hebat. Kata-katanya harus berhikmat. I know. Manusia itu bukan manusia yang penuh hikmat kalau bukan roh Allah hadir dalam diri kita. Jadi yang penting kalau kita sudah dipimpin, kamu doa, ya sudah dengan kerendahan hati. Biarlah kalau Allah mau memakai saya, sehingga kata-kata mengalir menjadi sebuah pujian, penyembahan, dan menjadi sebuah rasa kerendahan hati yang diungkapkan dalam iman, ya roh memakai kamu. Tapi kalau tidak, ya sudah. Kamu doanya datar-datar saja, it's okay lah gitu ya. Yang penting kan ada sesuatu iman yang saya tunjukkan gitu. Karena seringkali ada orang-orang yang bilang, wah Romo doanya keren banget, berhikmat banget. Gitu, saya berpikir, kok doanya biasa-biasa aja kata saya gitu. Kenapa orang itu merasa seperti itu gitu? Jadi ingat, doa itu bukan mencari pujian. Doa itu mengangkat pujian dari sebuah hati yang penuh dengan kerendahan. Apalagi tadi, jadi kita tidak bisa berbicara apa-apa, maka sikap batin yang benar adalah di depan Allah manusia itu adalah seorang pengemis. Dia tidak ada apa-apanya. Pengemis itu kan hanya menantikan kemurahan hati orang lain. Pengemis itu kan hidupnya tergantung dari orang lain. Tidak bisa dia menentukan orang lain gitu ya. Dia minta-minta dikasih 2.000, ya thank you, dia nggak bisa, kok 2.000 sih gitu ya. Jadi kalau gereja mengajarkan manusia untuk berdoa dengan sikap pengemis, apapun yang Tuhan beri harus dalam membuat kita bersyukur. Harus membuat kita berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Sampai Engkau memberkati hidupku. Maka dengan demikian doa merupakan ungkapan jiwa kita yang mengakui kebesaran Tuhan. Dan di saat yang sama kita pun mengakui keterbatasan kita. Jadi kita berdoa karena saya tahu saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Maksudnya adalah keberhasilan setiap hal yang saya bisa lakukan dan mendapatkan kemuliaan, katakanlah nilai tambah dalam hidup saya, yaitu tadi keberhasilan, itu semua tidak semata-mata karena saya yang berusaha. Ada campur tangan Tuhan di dalam setiap usaha saya. Itu berarti apa? Mengakui keterbatasan. Saya pernah diundang oleh sebuah keluarga makan-makan. Anda tahu toh stik yang paling mahal zaman dulu Tony Romas. Satu stiknya itu 750.000. Saya diajak makan oleh sebuah keluarga itu, lalu mereka sibuk masing-masing dengan handphonenya. Lalu setelah pas sudah sampai, ayo pastor makan aja duluan, silakan. Kita nunggu kok yang lain. Gak apa-apa silakan pastor. Lalu anaknya tuh ngomong kepada saya, anaknya masih kecil lucu. Romo makan aja nggak apa-apa, nanti keburu dingin Romo, nggak enak. Tony Romas itu udah mahal, harus dimakan anget-anget. Terus saya ngomong, ini anak kecil cerewet, gua tabok juga kata saya tuh. Tapi kan ini anak yang mengundang gitu ya. Nanti kalau gua tabok, gua yang harus bayar gitu ya, stiknya. Lalu saya sebelum makan, saya buat tanda salib dan berdoa. Anak itu kaget. Lalu dia tanya, Romo, emangnya kalau didoakan stiknya lebih enak? Emangnya kalau habis berdoa Romo stiknya jadi tambah empuk? Biasa aja, sama aja Romo, nggak didoakan juga sama aja. Terus saya berkata, nak, di biara juga ada loh yang mau makan tidak berdoa dahulu. Lalu anak itu semangat. Siapa Romo? Romo siapa? Bukan Romo. Lalu siapa? Ayam, kata saya itu. Jadi apa yang saya mau katakan, itulah bedanya ayam dengan manusia gitu ya. Ayam makan tidak perlu dia bersyukur gitu ya. Tidak perlu dia merasakan, Tuhan terima kasih bahwa saya mendapatkan dengan keterbatasan ini, tanpa pertolonganmu saya dapat rezeki. Dah, ayam dikasih roti, makan langsung peletak-peletok gitu. Itu bedanya manusia. Jadi pada saat manusia mendapat berkat, ia selalu bersujud, ia selalu mengatakan, God, that is because of you. Itu kerendahan hati, teman-teman. Jadi kalau kita mencoba untuk meneladan bagaimana doa dari pribadi Yesus, di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12 dikatakan, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi rupanya berdoa itu
adalah saat bagi kita untuk menarik diri dari kesibukan, menarik diri dari rutinitas, menarik diri dari komunitas bahkan. Maka di situ pentingnya bahwa doa pribadi tidak pernah boleh dihilangkan dalam hidup manusia. Anda berkata, kenapa pastor? Halo, kalau pernikahan bisa massal. Bisa, pernikahan massal bisa. Tapi pacaran massal bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada pacaran massal itu. Mojok itu pasti berdua-dua. Nggak akan mojok berempat. Kalau berempat namanya main kartu, bukan pacaran. Jadi kalau pacaran itu berdua. Jadi bagaimana kita berpacaran dengan Tuhan, intimitas dengan Tuhan, ya lewat doa pribadi. Doa pribadi. Jadi Yesus menarik dirinya dari rutinitas, dari aktivitas, bahkan dari komunitas. Dia melakukan intimasi dengan Tuhan. Di samping itu, kalau kita melihat doa Yesus, ingat bahwa Yesus itu berdoa pada saat krusial dalam misinya. Saat krusial itu saat-saat berat, saat-saat sulit. Misalnya apa? Saat Yesus dibaptis. Mengapa itu menjadi sebuah krusial? Karena dia kan anak Allah gitu ya. Kenapa kok anak Allah mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Jadi kalau anak Allah mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, berarti yang lebih besar Yohanes Pembaptis dong. Ini kan bisa menjadi sebuah kontroversial bagi kehadiran Yesus. Membuat para pengikut Yohanes Pembaptis, lu aja dibaptis sama guru gue gitu ya. Krusial. Tetapi juga di samping itu, Yesus pun melakukan doa sebelum memberikan kesaksian tentang Bapanya. Sebelum bercerita tentang hidupnya, bahwa dia harus menghadapi kesengsaraan. Yesus berdoa. Bahkan sebelum ia menyerahkan nyawanya pun, Yesus berdoa. Jadi kita sudah bisa melihat ada 2 poin yang bisa kita tiru, teladani dari hidup Yesus. Bahwa saat-saat krusial, saat-saat di mana Yesus harus menentukan pilihan pun, ingat pada saat Yesus sebelum memilih para murid, Yesus pun berdoa. Pada saat Yesus sebelum merubah 5 roti menjadi begitu banyak, menggandakan roti, Yesus berdoa. Yesus mengucap syukur. Jadi saya mau perlihatkan bahwa ada saat-saat dalam kehidupan di mana Yesus selalu berkoneksi dengan Tuhan. Maka ada istilah di dalam gereja, ora et labora, gitu ya. Jadi ora dan labora tidak pernah dipisahkan, gitu ya. Ora in labora, gitu ya. Doa di dalam kerja, dan kerja itu adalah apa? Adalah sebuah tindakan ungkapan doa kita kepada Tuhan. Nah, dasar doa Yesus itu apa? Dasar doa Yesus adalah kepercayaan kepada Bapanya. Maka di Injil Matius bab 7 ayat 11 dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dasar doa dari Yesus bukan semata-mata kerendahan hati, tetapi ada sebuah iman, ada sebuah kepercayaan bahwa saya meminta kepada Sang Penguasa yang tahu memberikan yang terbaik. Jadi doa itu adalah apa? Adalah tindakan percaya kepada kebaikan Tuhan. Maka saya selalu berkata, kalau kamu tidak percaya, nggak perlu berdoa. Ngapain berdoa? Lu bohong, lu doa kamu gitu ya. Jadi ada yang berdoa itu sambil mengharapkan terjadi nggak ya, bisa nggak ya. Kalau doa sudah dimulai dengan bisa nggak ya, mungkin nggak ya, jangan berdoa. Gitu. Anda sudah memulai doa dengan sebuah keraguan. Jadi doa itu adalah sebuah kepercayaan, iman. God, I believe that you will bless us. I believe that you will give what is the best for me, according to you, not according to myself. Jadi di situ letak kepercayaan harus ada. Jadi bukan mungkin nggak ya Tuhan berikan aku jodoh, mungkin nggak ya
mungkin nggak ya gitu. Ya akhirnya Tuhan juga, lu ragu apalagi gue, kata Tuhan. Jadi kalau tindakan doa diawali didasari dengan keraguan, it's better you do not pray gitu ya. Jangan berdoa kalau begitu. Sia-sialah gitu kalau gitu. Nah, doa yang harus kita sadari, di dalam doa kita bukan berdoa untuk mengubah keputusan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Maha tahu dan mau sempurna. Kita jangan menjadi manusia yang sok tahu, lebih tahu daripada Tuhan. Nah, jadi doa itu apa? Doa itu adalah untuk mempersiapkan sikap hati kita untuk menerima apa yang kita minta. Jadi kalau memang itu sesuai dengan kehendak Allah dan kita akan menerimanya, hati kita sudah siap sedia dengan penuh rasa syukur. Atau doa pun mengubah sikap kita jika doa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat di sini. Jadi doa itu tujuannya pertama-tama menurut Santo Thomas Aquinas mempersiapkan hati untuk menerima hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Atau mengubah sikap hati untuk menerima hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Antoni Vlog Channel.